bapak saya ambil samurai. Samurai ada 3, samurainya Jepang itu. Kecil, sedang, besar. Dia ambil yang besar. Dia bilang, Lydia kau berlutut, kau mati aku masuk penjara. Yang penting tidak punya anak Kristen. Apa yang saya lakukan? Ya berlutut. Dan saya berdoa. Bapak saya bilang, hitungan ketiga kau mati kalau tidak mau sangkal Yesus. Baik, puji Tuhan teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih banyak buat sahabat sekalian, teman-teman semua yang sudah berkunjung ke channel ini, bahkan memberikan support dan dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Video berikut ini teman-teman adalah kesaksian seorang muslimah. Kita sudah melihat di video pendahuluan tadi bahwa ia diperhadapkan dengan situasi yang begitu sulit untuk ia jawab. Saat itu ia memilih mati atau menyangkal Yesus. Tentu ia mengatakan bahwa lebih baik aku mati daripada aku menyangkal Yesus. Karena jika aku mati di dalam Yesus, maka Tuhan Yesus akan menyambut aku dan menyediakan tempat di surga bagiku. Nah, teman-teman semua, inilah merupakan kesaksian yang sangat luar biasa. Saya percaya bahwa orang-orang seperti ini perlu kita doakan mereka, kita dukung mereka agar mereka tetap kuat, bahkan terus melakukan pelayanan Tuhan, agar banyak orang diselamatkan, banyak orang diberkati. Share video ini dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain, agar orang-orang juga bisa percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Nah, oleh karena itu langsung aja kita akan simak video berikut ini. Apa alasannya sehingga ia bisa percaya, murtad dan percaya kepada Tuhan Yesus? Langsung aja kita ikutin video ini dari awal sampai selesai. Saya Lydia Nur Said, latar belakang saya adalah penyanyi. Kalau bicara tentang bagaimana Allah berkarya dalam hidup saya, itu menurut akal manusia saya mustahil. Tapi ini kenyataan saya alami. Ya, ibu saya Padang Pariaman, bapak saya Madura Bangkalan. Masih ada data. Saya minta tolong multimedia bagian foto, bisa tolong liatin dulu fotonya. Ini saya 6 bersaudara. Ini 6 ya. 4 laki 2 perempuan. 2 perempuan di tengah, saya dan Imaniar. 6-6-nya satu perut. Itu bapak saya, Muhammad Said Bawazir, atau lebih dikenal dengan Said Kelana. Next, kita main film itu waktu kecil Bing Slamet Sibuk, si Mamat. Setelah dewasa menjadi The Big Kids. Kecilnya Trio The Kids. Waktu yang tadi itu kita nyanyi Gali dan Ratna, cukup terkenal lagunya. Dan akhirnya second songnya dinyanyikan sama Krisya, ciptaannya Mas Guru. Ya, The Big Kids. Saudara, saya main tenor, adik saya Imaniar main alto, saxophone, abang saya main trompet, main drum, bass, gitar, keyboard, semua main. Jadi satu perut ini dididik bapak saya supaya seperti The Jackson 5 atau The Osmond Brothers. Itu obsesi bapak saya. Tidak boleh ada orang lain masuk ke grup ini. Ya, bapak saya bilang, saya bisa main drum, saya main bass, saya main tenor, ya, abang saya main trompet, ini main gitar. Semua harus bisa segala alat musik. Kalau satu sakit, gantiin. Ya, nah ini yang terjadi. Next, Lydia Imaniar, yang tadi saya nyanyikan lagunya. Terlalu banyak peristiwa yang telah kualami. Cukup meledak, nggak pakai bom, meledak. Terkenal lagu ini. Ya, kasetnya di mana sampai sekarang juga orang masih pada punya. Ya, next, Lydia Imaniar, Perhara Cinta, cover albumnya ini. Jangan lihat body saya sekarang, dulu seperti botol Coca-Cola. Sekarang Gucci Cina sedikit. Ya, saudara. Nah, saudara, sampai di sini dulu fotonya. Ya, saudara. Saudaraku terkasih, saya mau saksikan bagaimana didikan orang tua. Kita nggak sekolah di luar, kita homeschooling dari kecil sampai lulus SMP, saudara. Dan kita show kemana-mana, saudaraku terkasih. Dan setelah itu waktu SMA baru abang saya saja yang masuk ke sekolah umum. Kita yang perempuan enggak. Jadi kita perempuan 2 ini seperti dipingit, saudara. Ya, seperti dipingit. Saya sama Imaniar nggak pernah pacaran, nggak pernah punya pacar. Ya, saya ketemu Yongki, suami saya, yang sekarang juga menjadi hamba Tuhan, seorang gitaris. Dulu grup band dia adalah Spirit Band. Terus
grup band dia adalah Yopi Hitam Combo. Grup band dia bersama banyak grup band dia digabung dengan beberapa musisi. Saya ketemu, pacaran, saudara, dengan Backstreet, dan akhirnya menikah. Saya sudah menikah 35 tahun. Dengan 3 anak putri dan 5 cucu. Nah saudara, saya nggak pernah mimpi jadi Kristen. Orang pikir gini, oh Lydia jadi Kristen ya karena suaminya Kristen, karena kawin, ya. Jadi saudara, bapak saya tentara, latar belakang, ya, latar belakangnya tentara dan musisi. Jadi waktu dia didik kita di asrama di Kodam 5 Jaya, ini Jalan Suryo Pranoto, ya, Duta Merlin di belakangnya itu asrama kita. Dari kecil saya dibesarkan di situ, menjadi anak tentara. Bangun pagi jam 5 olahraga, habis itu sekolah. Di dalam situ ada sekolahan saudara, jadi sekolahnya di depan aja saudara, zaman SD, ya. Habis itu saudara pulang, guru udah siap, guru bahasa Arab, saudara. Kita rutin urusan rohani dari jam 5 pagi sampai tengah malam, saudara. Wajib sehari 5 kali melakukan ibadah. Bapak saya begitu keras. Didikan musik dan main trompet, musik segala, itu didikan 100% ayah saya. Tapi saudaraku terkasih, akhirnya kami menjadi artis di era ini. Dan waktu kita terkenal, saudaraku terkasih, saya waktu itu umur 10 tahun sudah pernah bertanya dalam hati saya. Walaupun saya melakukan ibadah dengan setia, pertanyaan saya waktu umur 10 tahun udah takut mati. Kalau mati kemana? Ini pertanyaan saya. Anak umur 10 tahun bertanya. Maka bapak saya bilang, kumpulkan amal ibadah. Kalau mati insya Allah masuk surga. Amal ibadah kumpulkan, lakukan hal baik. Saudara, amal ibadah itu rajin sembahyang. Maka akhirnya saudara, di saat saya mulai dewasa, saya bertanya lagi di usia 15 tahun, waktu sembahyang. Kalau saya mati kemana? Saya paling takut lihat orang mati. Kalau ada orang yang meninggal, saya nggak mau ikut melayat, ya, karena buat saya menyeramkan. Apalagi kalau saya lagi baca koran, saya baca tuh iklan duka cita yang saya takut. Kalau saya baca iklan duka cita, kok saya lihatnya bacanya itu saudara, innalillahi, di bawahnya tertulis nama kita, di bawahnya masih ada pertanyaan. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai amal ibadahnya. Tapi yang Kristen nggak membuat saya takut, rada damai. Kenapa? Telah dipanggil ke rumah Bapa di sorga. Dipanggilnya ke sorga. Nggak pakai di bawah kata-kata semoga arwahnya, masih semoga. Kalau ini yang manggil siapa? Bapaknya di sorga, ya. Bahkan saya baca ada kata-kata lain, telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga. Belum masuk sorga di pangku-pangku. Dalam hati saya enaknya orang Kristen. Orang Kristen enak banget, dimanja gitu. Siapa bapaknya itu? Pertanyaan buat saya. Siapa bapaknya orang Kristen yang katanya di sorga itu? Maka saudaraku terkasih, caranya Tuhan. Saudara, saya nggak pernah pacaran. Kenalan sama gitaris namanya Yongki Ramlan. Yang tadi punya grup band, kita punya grup band. Grup band kita berbeda. Kita saudara kandung, dia grup band lain. Waktu kalau kita lagi umpamanya lagi show atau lagi kontrak di salah satu hotel bintang 5, dulu kita juga pernah di pizzeria di Hilton Hotel. Saudara, tahun-tahun sekitar 85, 88 ya saudara, tahun itu. Saudara, waktu kita musik pada break, kita ngobrol sesama anak band. Ngobrol-ngobrol, ketahuan Yongki suka sama saya. Ya, dari sini saya bilang, kalau suka sama saya langsung ultimatum, jadilah mu'alaf. Di keluarga saya tidak ada yang pindah agama. Mantu bapak saya ada Kristen, ada agama Hindu, itu jadi mu'alaf. Ya, sepupu saya menikah sama Batak, satu menikah sama Ambon, jadi mu'alaf. Tadinya mereka apa? Agamanya bukan agama kita. Itu wajib. Saya bilang sama Yongki, kalau suka sama saya, jangan pacaran lama-lama dulu, masuk mu'alaf dulu, baru boleh pacaran sama saya. Karena kalau ketahuan bapak saya yang bahaya. Saudaraku terkasih, apa yang terjadi? Saudara, Yongki dengan penuh kasih menceritakan bahwa jalan keselamatan hanya lewat Yesus Kristus. Oh, saya tolak. Yesus Kristus itu Isa Al-Masih, Nabi saya. Singkatnya saudara, Yongki menjelaskan siapa Allah itu yang datang menjadi manusia. Dia tunjukkan semua ayatnya kepada saya. Dia jelaskan kepada saya tetap tolak. Saudara, karena buat saya tidak mau menerima Isa Al-Masih dituhankan. Sulit loh, tidak mudah, saudara.
Bayangin doktrin itu sudah di brainwash saya dari umur 5 tahun. Ya. Ketemu Yongki umur 22. Berapa tahun saya di brainwash bahwa Isa bukan Tuhan. Isa adalah nabi, manusia biasa yang bisa lapar, bisa ngantuk, bahkan mati, tidak bisa bela dirinya di atas kayu salib. Saudaraku terkasih, singkatnya saudara, yang terjadi, pertanyaan saya itu berbalik kepada saya. Yang saya tanya, kalau saya mati kemana? Menjadi pertanyaan. Apakah ada yang jamin saya masuk sorga? Apakah betul kata Yongki di dalam Alkitabnya, Yesus Kristus jalan keselamatan? Saudara, saya nggak mau percaya Alkitab. Tapi waktu setelah diskus sama Yongki, saya pulang. Saya pinjam Alkitab tetangga. Ya, saya punya tetangga kebetulan dia Kristen. Motivasi saya bukan mencari kebenaran, bukan mencari keselamatan, tapi mencari kelemahan isi Alkitab. Kalau saya dapati kelemahan isi Alkitab, saya bisa serang iman Yongki. Kalau dia kalah, dia ikut agama saya. Saudaraku terkasih, saya bersyukur kepada Tuhan. Jalannya Tuhan itu tidak pernah apa yang kita pikirkan itu jalan manusia berbeda dengan caranya Allah bekerja. Ya, saudara, waktu saya pinjam Alkitab, saudara, saya banding-bandingkan, saudara. Saya mulai lihat, saudara, yang Yongki jelaskan lewat Stabilo. Saya ingat-ingat ayatnya. Saya cari bahwa Isa Al-Masih lahirnya berbeda. Saya juga ada di kitab saya di suratan Maryam. Isa dilahirkan, saat ia meninggal, saat ia dibangkitkan. Jadi Isa Al-Masih di dalam kitab saya lahir, mati dan bangkit. Makanya orang Kristen bangga kalau nyanyi dengan sukacita. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kita semua. Itu kebanggaannya orang Kristen nyanyi lagu itu. Kenapa? Karena Allahnya bangkit. Amin saudara. Di kitab saya jelas di saat Isa dilahirkan, di saat ia meninggal, di saat ia dibangkitkan. Saya bersyukur melalui banyak hal, 3 tahun lebih saya mencari kebenaran ini sendiri. Saya gak mau Yongki tahu. Nanti kalau saya jadi Kristen dikira karena dia. Waktu saya punya kitab, saya banding-bandingkan saudara. Di rumah saya, di rumah orang tua saya, didapati sama orang tua saya punya Alkitab. Alkitabnya orang Kristen. Karena saya simpan di lemari. Ketahuan dibongkar. Dan saya diusir, tidak diakui anak. Bapak saya bilang, malam ini juga kau bukan anakku lagi. Karena kau sudah berani punya kitabnya orang Kristen. Saya bilang, saya punya Alkitabnya orang Kristen, mencari kelemahan Injil. Supaya Yongki lemah imannya, saya bisa ajak dia menjadi mualaf. Tapi bapak saya gak mau tahu. Saya diusir dari rumah, usia saya 22 tahun, saudara. Saya pergi dari rumah, dan 3 tahun kemudian saya mantap terima Yesus. Kenapa? Nabi saya tidak pernah berkata, aku jalan ke sorga. Tapi Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini berani berkata, aku jalan ke sorga. Dan dia berjanji akan datang kedua kali. Amin. Membawa agama saya yang dulu tidak pernah berjanji akan datang kedua kali. Mati aja lupa bangkit, saudara. Yesus tidak pernah lupa bangkit. Beri kemuliaan bagi dia. Saudaraku terkasih, saya berdoa kepada Tuhan saat itu. Dan walaupun diusir orang tua, saya pergi dari rumah. Dan saya mengambil keputusan mau terima Yesus. Tapi bingung. Gak tahu gereja, gak kenal pendeta. Saya telepon Yongki. Udah saya putusin 3 kali. Kalau ingat orang yang baik saya sambung. Kalau ingat Kristennya saya benci. Saya putusin. Akhirnya saya bilang sama Yongki, Yongki saya mau jadi Kristen. Syaratnya apa? Kata Yongki, puji Tuhan, ayo cari gereja. Saya rumahnya di Duren Sawit, cari gereja deket ke Rawamangun. Ketemu gereja di pinggir jalan. Ketemu Pak Pendeta. Kita gak tahu, pokoknya ketemu waktu itu karismatik gerejanya. Saya bilang, Om saya mau jadi Kristen. Puji Tuhan, nanti dibaptis. Yongki nyaut, sekalian Om saya juga belum pernah dibaptis. Ternyata Yongki latar belakangnya Buddha. Ya, dia keturunan Chinese, dinasti Ming maksud saya. Ya, jadi Yongki waktu itu jujur bilang sama saya juga belum pernah dibaptis. Jadi dia tuh seorang musisi, ya, yang simpati sama
Yesus, orang tuanya juga belum Kristen saudara waktu itu. Dan dia dibaptis saudara, bareng sama saya. Lihat cara Tuhan ajaib, amin. Tapi luar biasanya, belum dibaptis berani nginjilin saya. Lah itu ajaib juga saudara. Ya, kenapa? Saya tanya sama dia, kenapa kamu simpati sama Yesus? Dia bilang, saya dari kecil, dari TK saya sekolahnya di Kristen. Dulu namanya TK Kristen ya, SMPK, sekarang namanya Penabur. Ya, Yongki bilang, saya dari kecil sekolah Kristen, dibawa sama guru ke sekolah minggu. Di tempat sekolah minggu itulah dia diajarkan siapa yang sudah disalib buat kita, siapa yang mati bagi kita, siapa Tuhan kita namanya. Di situ terekord sama dia. Makanya kalau kita punya anak, jangan pernah lupa ajak ke sekolah minggu. Sekolah minggu itu penting sekali, basic, dasar daripada iman, supaya anak-anak itu bisa mendengar siapa Yesus. Ya, saudara, buktinya Yongki, saudara, dia nggak kenal Yesus dari bukan latar belakang Kristen. Akhirnya saya berdua sama-sama dibaptis. Dan yang terjadi saudaraku terkasih, saya bilang sama Yongki, Yongki ngomong-ngomong udah dibaptis nih, saya sama kamu udah seiman, umur kamu berapa? Dia bilang 28, saya 25, yuk kita kawin, yang ngajak kawin juga saya. Kami menikah tanpa pesta, yang penting pemberkatan, lebih penting lagi ada tukang foto. Karena gak ada pesta saudara ya, yang penting pakai baju pengantin. Dan saya ingat saudara, saat itu saudara, berita saya masuk tabloid, headline news. Bayangin ini lagu Prahara Cinta lagi ngetop-ngetopnya. Saya kawin, diam-diam gak ada yang tahu. Masuk juga sama wartawan. Yang jadi wartawan penyanyi lama, Grace Simon. Dia masukin berita saya, foto saya. Boleh tolong fotonya? Fotonya saya waktu menikah. Nah ini coba nih. Ya, tahun 88 saudara. Gak pakai pesta kayak ini, yang penting fotonya. Saudara, bukti buat anak cucu kalau kita kawin gitu saudara ya. Dan saudaraku terkasih, berita masuk, foto ini masuk. Lydia Nur Said menikah pemberkatan di gereja. Yang baca siapa? Bapak saya. Udah diusir 3 tahun, tiba-tiba masuk koran, kawin, jadi Kristen di gereja. Dia kan gak tahu bagaimana kesaksian saya jadi Kristen. Bapak saya, yang dia tahu saya kawin karena jadi Kristen karena kawin. Wah saudara dicari. Waktu itu saudara ya, saya dicari dan saat itu ibu saya bilang bapak saya stroke, ada di mobil. Tentunya saya sebagai anak 3 tahun gak ketemu bapak saya, terus stroke. Ibu saya bilang, karena kamu dia jadi stroke, kau bunuh bapakmu. Saya langsung ke mobil. Saudara, saya peluk bapak saya, tiba-tiba bapak saya ternyata sehat. Dia mau culik saya, mobil di starter, saya dibawa lari. Tinggal suami saya Yongki bingung. Istri baru seminggu kawin, udah dibawa kabur mertua. Ya, dan saat itu saya dibawa lari saudara. Di saat saya dibawa lari itu saudara, apa yang terjadi saudara? Saya disuruh turun dari mobil, bapak saya sehat, gak stroke. Dia tanya, kenapa kau masuk Kristen? Jawab, ternyata di rumah itu sudah kumpul seluruh keluarga besar ibu saya. Mendarat dari Padang, yang dari Medan, semua kumpul. Karena bapak saya anak tunggal, gak punya keluarga. Ibu saya keluarga besar. Yang mereka pertanyakan sama, kenapa kita menyembah Yesus, manusia biasa yang mengaku dirinya Tuhan? Saudara, segitu banyak orang mempertanyakan kepada saya, saudara. Saya gak mau debat, saya diem. Ya, prinsip saya tidak menyangkal Yesus. Mereka udah capek nungguin saya kembali mengatakan 2 kalimat syahadat untuk kembali ke iman semula. Mereka tunggu-tunggu, tapi saya tidak lakukan sampai mereka pada pulang. Satu malam saya diancam, dikurung, dan besoknya bapak saya marah karena saya tidak ada reaksi apa-apa. Bapak saya ambil samurai ada 3, samurainya Jepang itu. Kecil, sedang, besar, diambil yang besar. Dia bilang, Lydia kau berlutut, kau mati aku masuk penjara. Yang penting tidak punya anak Kristen. Apa yang saya lakukan? Ya berlutut. Dan saya berdoa. Bapak saya bilang, hitungan ketiga kau mati kalau tidak mau sangkal Yesus. Saya berlutut, saya berdoa, Tuhan Yesus, kalau mati rumah saya di sorga. Bapak saya udah hitung. 2, Tuhan Yesus kalau masih hidup pertemukan sama Yongki. Baru seminggu kawin Tuhan, sudah mau dibacok. Saya doanya tulus aja saudara. Ya, saya cuma minta yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh apapun.
Saat itu saudara, waktu saya berdoa itu saudara, hitungan ketiga, saya dengar kubrak. Bapak saya jatuh, ditomplok paman, dipegangin tangannya, supaya dia gak bacok saya. Dan paman saya teriak, Lydia lari. Wih, saya lari, udah bingung mau lari kemana, kenapa? Semua garasi mobil digembok pakai besi gede saudara, gak bisa keluar saya. Saya lari ke lantai kamar saya, lantai 2, terjun dari jendela. Dan saya melarikan diri, jadi buronan 3 tahun. Kita bukan penjahat. Saya gak pernah melakukan kejahatan di mata orang tua saya, hanya karena mau terima Yesus. Saya jadi buronan, dengan Yongki saya lari ke Bandung dan Tasikmalaya. Saudaraku terkasih, Lydia Imaniar sejak saat itu, albumnya stop, duetnya stop, show-nya stop, The Big Hit stop, karena itu kan saudara kandung saya jadi Kristen yang pertama, satu-satunya. Ya, mereka gak ada yang berani mau bapak saya. Saya lari ke Bandung dan Tasikmalaya, jadi buronan. Gak ada satupun yang ngasih saya job, gak ada yang berani. Karena zaman itu, setiapnya ngasih show kita, dia beli tiket, harus ada promosi, spanduk dan baliho. Di situ kalau ada nama saya, bapak saya cari dengan pedang dia. Apa yang saya lakukan saudara? Saya udah mulai gak pegang duit, gak pegang apa-apa. Karena saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya tabungan berupa buku. Dulu gak ada ATM, semua ketinggalan. Orang kita lari apa adanya, naik bus malam ke Bandung dan Tasikmalaya. Kalau kita ke rumah situ, sudah didudukin sama beberapa polisi. Bapak saya bilang, tungguin rumahnya sampai mereka bisa balik. Kalau balik tangkap. Dapat laporan dari kepolisian, katanya saya anak di bawah umur, di bawah lari Yongki. Enciknya Yongki langsung minta KTP saya. Saya kirim KTP saya. Waktu dilihat KTP saya ke polisi, polisi bilang, ini sih udah umur 25, ini mah udah tua. Bukan di bawah umur. Jadi polisi langsung pada berhenti saudara. Gak mau ikutin anjuran bapak saya, suruh dudukin rumah saya. Dan saudara, selama saya jadi buronan, apa yang saya lakukan? Ini rupanya rencana Tuhan. Saya gak bisa nyanyi, saya gak bisa cari job, saudara, karena diteror dan diancam. Bukan hanya bapak saya, tapi keluarga besar ibu saya, paman-paman, abang-abang saya juga. Apa yang saya lakukan? Ini waktunya Tuhan untuk saya berdiam diri, berdoa dan mengampuni. Saya gak usah buka ayatnya. Roma 12 ayat 15 berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah, jangan mengutuk. Saudaraku terkasih, saya hanya berdoa, mengampuni, dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Saya datangi keluarga saya, datengin orang tua, keluarga semua. Jangan hari biasa, saya sendiri datang. Datengin apa? Lebaran. Lebaran gak boleh bacok anak. Itu hikmat Tuhan. Ya ini kan orang tua saya gak kayak orang tua yang lain. Orang tua yang lain masih oke lah, mungkin masih ada ya gimana gitu ya ke anak. Bapak saya jangan main. Dia begitu bencinya dengan nama Yesus. Karena firman Tuhan katakan, dunia juga membenci Yesus. Amin saudara. Saudaraku terkasih, saya saat itu datang lebaran. Gak boleh masuk rumah karena bapak saya bilang haram. Kamu masuk rumah orang kafir. Orang kafir masuk rumah saya haram. Pergi, gak apa-apa pergi. Kue udah diterima masuk tong sampah, gak apa-apa. Tahun depan tunggu dulu. Tunggu sampai lebaran datang lagi. Dia cari saya gak ketemu. Karena saya di Tasikmalaya sama Bandung. Saya datang lagi lebaran, bawa kue lagi. Terus datengin. Dan saudara, kuasa doa itu luar biasa. Yakobus katakan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak saya doakan terus. Dia terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ini fotonya. Boleh tolong lanjut aja fotonya. Ini ayah saya yang tengah mau dibaptis. Lihat wajahnya, perhatikan wajah bapak saya. Wajah yang merasa dirinya penuh dosa. Karena dia bilang gini sama saya, apakah dosaku bisa diampuni oleh Yesus? Bisa. Dosa semerah kermisi diputihkan seputih salju. Ini janji firman Tuhan. Dosa kita seluber apapun, Tuhan mampu hapuskan dan sucikan. Karena kita adalah anak Allah. Kita sudah diangkat menjadi anaknya. Ini bapak saya. Dia bilang, aku sudah tembak berapa orang. Dia tentara. Dia pejuang.
Dia bela bangsa, saudara, waktu itu. Next fotonya, ini ayah saya dibaptis. Ya, next fotonya, sukacita, beda ya mukanya tadi sama ini ya. Yang ini sukacita, nggak dipaksa ketawa, dia ketawa sendiri. Ini waktu diambil fotonya untuk akte baptisan. Terima Yesus umur 75 tahun. Tidak ada waktu yang terlambat. Hah? Ya, saudara, tidak ada waktu yang terlambat bagi Tuhan. Amin. Next. Lanjut. Oh ya, ini anak-anak saya. Saya punya anak 3, udah married semua. Ya, Atalia, Alvina, Almeda. Kalau dapat laki, alhamdulillah. Ya. Next. Ini anak-anak saya, ini suami saya. Sekarang tadi kan Pak Yongki kayak Tomingse, sekarang kayak Choi Yun Fah. Model rambutnya ya. Next. Ini abang paling besar, Itham. Itham kami injili nggak mau terima Yesus, tapi anaknya dengar Injil, terima Yesus. Ya, Iva, ponakan saya yang pertama, Iva dibaptis. Next. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31, ini janji firman Tuhan. Amin saudara, ini yang saya alami. Next. Ini ibu saya. Ibu saya udah ke Tanah Suci 3 kali. Ini adik saya Imaniar, yang tadi di cover kaset Prahara Cinta udah pakai hijab. Ini saya. Next. Nah, ini di Jakarta ada gereja berbahasa Minang. Pendetanya orang Minang, majelis-majelisnya orang Minang, jemaatnya orang Minang yang kawin sama Ambon, yang kawin sama Batak. Ibadah di sini. Next. Ibu saya jemput untuk bisa mendengarkan ibadah dan ketemu dengan pendeta yang berbahasa Padang. Karena ibu saya ini totok Padangnya. Ya, kalau ngomong Padang, saya juga jadi lancar bahasa Padang. Karena dengar ibu saya selalu bahasa Minang. Ya, ini saya tengah, itu Iva. Ini saudara lihat, ini jemaat-jemaatnya orang-orang sebagian besar orang Minang yang sudah terima Yesus. Jadi ibu saya nggak bisa bilang aku orang Padang sendiri yang jadi Kristen. Banyak orang Minang sudah jadi Kristen. Ini ada gerejanya. Ibu saya bawa ke sini. Next. Ini Pak Pendeta pernah masuk penjara yang tengah. Ya, di Kota Padang, karena dia menginjil, karena dia semangat masuk penjara. Ini yang lainnya orang-orang Minang, majelis-majelis. Ini ibu saya. Next, ibu saya dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat ya. Haleluya. Tahun 2012 ya. Umur sama 75 tahun, sama waktu bapak saya dibaptis umur 75. Ini sama umur 75 juga. Next. Ini abang saya akhirnya terima Yesus. Apa yang terjadi saudara? Abang saya ini waktu dia menikah sama istrinya Manado, Kristen, jadi mualaf, ya harus wajib. Jadi istrinya diajak jadi apa? Jadi mualaf. Tadinya Kristen, ya. Sekarang dia jadi Kristen, istrinya bingung, kan? Yang bikin bingung siapa? Tuhan Yesus, ya. Next. Tapi apa yang terjadi? Dia 40 tahun sangkal Yesus jadi mualaf. Tahun lalu dibaptis terima Yesus. Ini dia istrinya. Kortman Boyo. Saudara ya, Sylvie Kortman. Luar biasa. Cara pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Karena ada kasih. Amin saudara. Kalau saya tidak melakukan kasih, saudara, yang Yesus bilang, tampar pipi kiri berikan pipi kanan. Kalau saya diusir terus dendam, saya mau dibacok terus dendam. Saudara, dendam sama orang tua. Udahlah, gak punya orang tua dia juga gak apa-apa. Dia ngakuin anak, ya udah gue juga ngakuin anak orang tua juga. Sorry aja, gue gak punya keluarga Nur Said gak apa-apa. Tapi kita gak jadi berkat dan doa kita gak pernah dijawab. Amin saudara. Sangat luar biasa, itulah kekuatan doa teman-teman. Bila doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan saya percaya kesaksian ibu ini telah menjadi berkat bagi banyak orang, di mana ayahnya yang dulu mengancam dia untuk membunuh dia, keluarga yang tidak terima dia, namun pada akhirnya mereka dibaptis, mereka terima Yesus. Segala puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yesus lah, biar melalui kesaksian ini saudara diberkati, saya diberkati, dan kita semua diberkati. Tuhan Yesus memberkati.